Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas keterkaitan antar sila Pancasila. Pelafalkan Pancasila dengan benar. Menurut instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, pelafalkan 5 sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama yang menjadi fondasi spiritual bangsa Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kemanusiaan universal yang mengakui harkat dan martabat manusia. 3. Persatuan Indonesia, semangat kebangsaan yang menyatukan keberagaman dalam kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Prinsip demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Pandangan Muhammad Hatta tentang kesatuan Pancasila. Dalam buku Uraian Pancasila, 1984, Hatta menegaskan bahwa Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara, sehingga pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, memberikan kontribusi pemikiran penting dalam memahami Pancasila sebagai kesatuan yang utuh. Bersama 4 tokoh lainnya, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Sunarjo, dan A.G. Pringgodikdo, Hatta menjelaskan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hadir sebagai sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Pengamalan sila ketuhanan menurut Hatta tidak terbatas pada peribadatan semata, tetapi meluas dalam bentuk, sikap mengasihi sesama manusia, membangun persatuan bangsa, aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, pengamalan terhadap sila-sila lainnya juga merupakan manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Hubungan sila pertama dan kedua, ketuhanan dan kemanusiaan, kesatuan yang tidak terpisahkan. Keterkaitan antara sila pertama dan kedua menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menghendaki setiap warga negara Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan spiritual dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasih sayang kepada sesama manusia, sebagaimana yang diajarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ini berarti bahwa setiap ibadah dan ritual keagamaan yang kita lakukan harus bermuara pada terbentuknya sikap yang lebih humanis, toleran, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Hubungan ketuhanan dan kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, landasan spiritual yang mengajarkan cinta kepada Tuhan. Persatuan Indonesia, manifestasi cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila persatuan Indonesia melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Cinta tanah air ini diwujudkan melalui berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam dan merawat persatuan serta kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks ini, ajaran ketuhanan di semua agama dan kepercayaan di Indonesia harus dipahami sebagai ajaran yang memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Keberagaman keyakinan justru memperkaya khazanah spiritual bangsa dan menjadi kekuatan pemersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tahukah kalian, karena Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, satu sama lain. Hubungan antara 5 asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri. Muhammad Hatta, Uraian Pancasila, 1984. Kemanusiaan dan kebangsaan, keseimbangan identitas. Identitas global dan nasional. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sila persatuan. Indonesia mencerminkan visi Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 1945 tentang keseimbangan identitas. Setiap manusia Indonesia dituntut untuk menjadi bagian dari umat manusia secara universal sekaligus bagian dari bangsa Indonesia. Identitas kebangsaan yang diajarkan sila ketiga merupakan bagian integral dari identitas kemanusiaan universal.
Bangsa Indonesia tidak menganggap dirinya superior dibanding bangsa lain, melainkan mengakui diri sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang memiliki keberagaman agama, suku, dan bangsa. Prinsip ini mengajarkan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang chauvinis atau eksklusif, tetapi nasionalisme yang inklusif dan humanis. Kita bangga menjadi Indonesia sambil tetap menghormati dan menghargai keberadaan bangsa-bangsa lain di dunia. Demokrasi dan kebangsaan dalam persatuan. Kebangsaan demokratis. Sila Persatuan Indonesia yang melahirkan prinsip kebangsaan harus dipahami sebagai paham yang mengandung nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Perlindungan HAM. Semua upaya negara atau masyarakat yang mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Kesetaraan partisipasi. Semua warga bangsa Indonesia memiliki posisi setara dan dapat berperan dalam memajukan negara dan bangsa. Hubungan antara sila ketiga dan keempat ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang dijalankan oleh semua dan untuk semua bangsa. Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Prinsip ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan keadilan bagi semua. Negara untuk semua. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya. 3. Tetapi, semua buat semua. Soekarno, Pidato Lahirnya Pancasila, 1945. Demokrasi dan keadilan sosial, sinergi untuk kesejahteraan. 1. Demokrasi politik, penggunaan hak suara dalam pemilu dan penyampaian aspirasi di ruang publik. 2. Demokrasi sosial ekonomi, kesetaraan dalam bidang sosial ekonomi untuk kesejahteraan bersama. 3. Keadilan sosial, pembangunan yang bermuara pada hak sosial ekonomi warga negara. Hubungan erat antara sila kerakyatan dan sila keadilan sosial menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak dapat dipahami secara sempit hanya dalam aspek politik. Demokrasi yang sesungguhnya harus mencakup aspek kesetaraan sosial ekonomi yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks hubungan antara sila keempat dan kelima, pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara tidak hanya mengarah pada kebebasan atau kedaulatan rakyat, tetapi juga pada terwujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan keterkaitan Pancasila. Kesatuan utuh. 5 sila memiliki sifat saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Kesetaraan sila. Tidak ada sila yang lebih penting dari sila lainnya. Pengamalan menyeluruh. Sebagai bangsa yang baik, kita harus mengamalkan seluruh sila. Tidak terpisahkan. Jika satu sila hilang, hilanglah makna kesatuan Pancasila. Intinya, 5 sila ini tuh kayak skuad kalian. Enggak bisa tuh cuma akrab sama satu orang doang. Harus connect semuanya biar VB-nya dapat dan solid. Jadi, ingat ya, keadilan sosial, sila 5, nggak bakal tercipta kalau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sama musyawarahnya, sila 1-4, nggak on point. Jangan lupa share video ini ke bestie kalian. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.